Mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, dibebaskan bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022. Habib Rizik bebas bersyarat setelah menjalani masa hukumannya sejak 12 Desember 2020. Selama ini, Habib Rizik menjalani masa penahanan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri. Menurut Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti, Habib Rizik Syihab telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapat hak remisi dan integrasi. Habib Rizik mendapat masa percobaan bebas bersyarat sampai 10 Juni 2024. Sekadar mengingatkan, Habib Rizik menjalani hukuman atas kasus karantina kesehatan dan berita bohong. Muhammad Rizik Syihab kembali ke Indonesia setelah berulang kali batal pulang selama 3 tahun. Habib Rizik pergi ke Arab Saudi pada 26 April 2017. Ia kemudian kembali ke Indonesia pada 10 November 2020. Rizik disambut ribuan massa saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Tak ayal, kerumunan membuat akses menuju bandara macet parah. Bahkan sejumlah maskapai gagal terbang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sudah menyampaikan bahwa pemerintah memberi hak pulang pada Habib Rizik Syihab. Sepulangnya ke Indonesia, Habib Rizik Syihab mulai didera sejumlah kasus. 13 November 2020, Habib Rizik menyambangi pondok pesantren Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor. Simpatisan menyambut Habib Rizik dan rombongan mulai dari Simpang Gadog, Kabupaten Bogor. Acara peletakan batu pertama di ponpes tersebut rupanya tak mengantongi izin. 14 November 2020, Habib Rizik Syihab menggelar pernikahan putrinya Syarifah Najwa Syihab. Acara itu sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad di Petamburan. 10.000 orang datang ke acara tersebut di saat DKI Jakarta memberlakukan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akibatnya, Habib Rizik diperiksa kepolisian di Polda Metro Jaya pada 13 Desember 2020. Pada hari itu juga Habib Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan atas kasus di Petamburan. Polda Metro Jaya juga menetapkan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi sebagai tersangka. Mereka merupakan panitia di acara itu. 24 November 2020, Habib Rizik Syihab juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor. Sebelum dirawat, Habib Rizik menjalani swab tes antigen. Ia dan istrinya reaktif COVID-19. Namun, 2 hari kemudian, menantu Habib Rizik, Hanif Alatas, mengirim video lewat WhatsApp berisi testimoni Rizik terkait pelayanan di Rumah Sakit Umi. Video itu juga diposting di YouTube Rumah Sakit Umi. Habib Rizik mengaku hasil pemeriksaannya baik dan akan pulang dari Rumah Sakit Umi atas permintaannya sendiri karena sudah merasa sehat. Akibat berita bohong itu, Habib Rizik, Hanif Alatas, dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. 3 kasus yang menjerat Habib Rizik itu, yakni Petamburan, Megamendung, dan Rumah Sakit Umi kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur. Habib Rizik divonis 8 bulan penjara terkait kasus Petamburan. Vonis yang sama juga dijatuhkan majelis hakim terhadap Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Untuk kasus Megamendung, Habib Rizik divonis denda 20 juta rupiah. Jika tidak dibayar, Habib Rizik akan dihukum pidana penjara 5 bulan. Dalam kasus Petamburan dan Megamendung, Habib Rizik dianggap terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yakni tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Adapun vonis 2 kasus itu dibacakan majelis hakim pada 27 Mei 2021. Untuk kasus Rumah Sakit Umi, Habib Rizik divonis 4 tahun penjara. Vonis dibacakan pada 24 Juni 2021. Rizik dianggap melanggar dakwaan primer, yaitu pasal 14
Ayat 1 subsidiar pasal 14 ayat 2 subsidiar pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kubu Habib Rizik Syihab mengajukan banding terkait perkara di Petamburan dan Rumah Sakit Umi, sedangkan perkara di Megamendung tidak. Namun, dalam sidang banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Timur dalam perkara Petamburan dan Rumah Sakit Umi. Artinya, Habib Rizik harus menjalani vonis 8 bulan penjara terkait kasus Petamburan dan 4 tahun penjara terkait kasus Rumah Sakit Umi. Kubu Habib Rizik kemudian mengajukan kasasi terkait kasus Rumah Sakit Umi. Mahkamah Agung atau MA kemudian mengurangi hukuman Rizik Syihab dalam kasus di Rumah Sakit Umi dari semula 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Putusan itu tertuang dalam putusan MA nomor 4471K atau PIT-Sus 2021 tanggal 15 November 2021 yang dikonfirmasi Jubir MA Andi Samsan Ngandro. Majelis Hakim di tingkat kasasi berpendapat pidana penjara selama 4 tahun untuk Rizik terlalu berat.